Sebuah surat resmi dengan kop kementerian viral di media sosial. Bukan karena isi kebijakan penting, tapi karena tertulis nama istri Menteri UMKM Tina Astari yang hendak keliling Eropa dengan pendampingan ke Dubes RI. Apa benar negara diminta melayani keluarga menteri? Dan siapa yang bertanggung jawab? Pada tanggal 30 Juni 2025, sebuah surat resmi dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tersebar luas di media sosial. Surat bernomor P-666-SM-UMKM-PR.01-2025 itu bukan membahas koperasi atau usaha kecil, tapi tentang misi budaya ke Eropa yang diikuti oleh Tina Astari. Bukan seorang pejabat, bukan pula staf kementerian. Ia adalah istri dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Surat itu meminta dukungan penuh dan pendampingan dari 6 kedubes RI dan 1 KJRI. Tujuan perjalanannya pun mewah. Mulai dari Istanbul, Turki hingga Milan di Italia, mulai dari Paris di Prancis hingga Amsterdam di Belanda. Semuanya dalam durasi 14 hari. Pertanyaan sederhana, siapa Tina Astari dalam struktur kementerian? Atas dasar apa negara harus mendampingi? Surat ini ditandatangani oleh sekretaris kementerian, dan yang lebih mengejutkan, tembusan surat ini dikirim ke Menteri UMKM sendiri. Apakah ini hanya kelalaian birokrasi, atau ada skenario yang jauh lebih besar? Ketika publik tahu, amarah pun meledak. Siapa dia? Kenapa harus pakai fasilitas negara? Bukankah misi budaya itu tugas Kemendikbud, bukan Kemenkop? Pertanyaan-pertanyaan ini menggema di media sosial. Akun-akun publik mempertanyakan legalitas, urgensi, bahkan moralitas dari permintaan fasilitas diplomatik untuk istri menteri. Yang menyulut bara lebih dalam, tidak ada penjelasan konkret tentang bentuk kegiatan misi budaya tersebut. Tidak ada detail program, tidak ada agenda, dan tidak ada keterkaitan langsung dengan UMKM. Netizen menyebut ini sebagai aji mumpung. Istri menteri bukan pejabat negara. Kalau mau jalan-jalan, bayar sendiri, jangan bebankan negara. Yang lebih menyakitkan, publik menyaksikan bagaimana etik dan tanggung jawab seolah hanya sebatas simbol di surat, bukan sebuah tindakan. Pada hari Jumat 4 Juli 2025, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia tiba pukul 15.02 WIB dengan mengenakan batik berwarna coklat kekuningan. Kepada wartawan, ia berkata, "Saya berinisiatif sendiri ingin menyerahkan beberapa dokumen untuk menuntaskan polemik dan isu yang beberapa hari ini berkembang terhadap diri saya dan keluarga." Selama 1 jam pertemuan, ia diterima oleh Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono. Setelah keluar dari gedung, Maman menyatakan tegas, "Ini bagian dari pertanggungjawaban moral dan hukum saya sebagai pejabat negara yang diberi amanah oleh Presiden Prabowo Subianto." Ia menjelaskan bahwa benar istrinya melakukan perjalanan ke luar negeri, namun dalam rangka mendampingi anak untuk mengikuti kompetisi pelajar internasional. Maman menyebut, 27 anak muda Indonesia berangkat minggu kemarin. Anak-anak dari lab school bahkan keluar sebagai juara umum dari 800 peserta. Ia juga memastikan seluruh pembiayaan perjalanan dari tiket, konsumsi, transportasi hingga hotel ditanggung pribadi oleh keluarganya sejak bulan Mei. Tidak ada sedikit pun niat kami untuk menggunakan fasilitas negara, tidak dari APBN, tidak dari kementerian, katanya. Namun saat ditanya soal surat resmi kementerian yang meminta dukungan dari 6 kedubes RI dan 1 konsulat, Maman menjawab mengejutkan. "Saya tidak tahu menahu soal surat itu. Tidak ada perintah dari saya. Tidak ada disposisi. Tidak ada arahan. Saya tidak pernah tahu dokumen itu." Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan baru. Jika ia tidak tahu, mengapa surat itu bertembusan ke dirinya langsung? Dan apakah kementerian bisa mengeluarkan surat pendampingan diplomatik tanpa sepengetahuan menterinya?
Kasus ini jadi contoh nyata betapa tipisnya batas antara kepentingan pribadi dan fasilitas publik, dan betapa mudahnya kekuasaan menyusup ke jalur resmi. Tina Astari memang dikenal aktif di organisasi Dharma Wanita. Ia juga mantan selebriti yang kini aktif di dunia usaha. Tapi, posisi sosial tidak pernah bisa menggantikan dasar hukum. Etik bukan soal hukum semata, ini soal kepantasan. Soal apakah seorang istri pejabat bisa seenaknya menggunakan simbol negara untuk urusan yang bersifat pribadi atau abu-abu. Polemik ini terjadi di tengah upaya Presiden Prabowo membangun citra bersih dan tegas terhadap praktik KKN. Tapi justru disinilah letak tantangannya. Apakah menteri seperti Maman Abdurrahman bisa bebas dari pengawasan? Apakah birokrasi akan terus patuh pada permintaan yang tidak jelas dasar hukumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini kini bukan hanya untuk Tina atau Maman, tapi untuk seluruh publik Indonesia. Sampai kapan kita menganggap ini hal yang biasa? Kalau kamu percaya bahwa fasilitas negara bukan untuk dimanfaatkan keluarga pejabat, bantu sebarkan video ini. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kita bisa terus mengawal isu-isu penting seperti ini. Karena suara publik hari ini adalah pagar terakhir demokrasi yang sehat.